Jangan lupa subscribe Mizan Story. Semoga rezekimu hari ini dilimpahkan. Amin. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Niken Salindri, sinden muda berbakat dari Jawa Timur, menerima kejutan tak terduga dari seorang tokoh penting di Jawa Timur, Bupati Tuban, Mas Lindra. Di balik kejutan itu, tersimpan harapan, konspirasi budaya, hingga kekuatan spiritual Jawa yang selama ini tersembunyi. Langit Tuban sore itu berwarna tembaga, seolah-olah langit sendiri sedang bersolek menjelang malam yang istimewa. Angin menderu pelan membawa aroma kemenyan dari pendapat tua di rumah keluarga Salindri. Di dalamnya, Niken tengah duduk bersimpuh di depan cermin besar dengan wajah bersih tanpa rias, rambut panjangnya diurai. Suara gamelan dari radio tua milik ayahnya berbaur dengan desir angin, menciptakan suasana ganjil. Jantung Niken berdetak cepat tanpa alasan. Sebentar lagi, ia akan tampil dalam pertunjukan pembukaan, Festival Budaya Nusantara, pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Di balik gemerlap festival yang akan diadakan di alun-alun Tuban, ada beban batin yang tak bisa Niken ungkapkan. Selama 3 malam terakhir, ia dihantui mimpi yang sama, dirinya berdiri di atas panggung tua berlumur darah, diiringi gamelan yang menjerit, bukan berbunyi. Di belakangnya, seorang pria muda berbaju lurik berdiri diam, wajahnya tak jelas, namun matanya menyala merah. Setiap kali bangun, keringat membasahi tubuhnya, dan suara gamelan itu terus terngiang-ngiang seperti kutukan. Ki Degleng, sang ayah, memperhatikan kegelisahan Niken dengan pandangan tajam penuh makna. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak di antara batas nyata dan gaib. Namun ia memilih diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena waktu untuk membuka rahasia belum tiba. Di luar, para penabuh gamelan sedang menyiapkan alat musik tradisional, dan seorang kurir datang membawa surat undangan. Surat itu bersegel emas, ditandatangani langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski. Hati Niken bergetar saat membacanya. Ia diminta hadir secara pribadi ke Pendopo Krido Manunggal, 1 hari sebelum ulang tahunnya. Wiwin Arumita, ibunda Niken, yang biasanya ceria, kini justru terlihat murung. Ia memandangi surat itu lama sekali, sebelum kemudian berujar pelan, "Jika kamu pergi, jangan lupa kirim doa dari hatimu. Jangan lupa jati dirimu, nak." Ucapannya seperti memiliki makna tersembunyi. Ia lalu mencium kening Niken dan menyelimutinya dengan selendang batik tua yang disimpan sejak kelahiran putrinya. Entah kenapa, udara di dalam rumah mendadak dingin, dan pelita yang menyala redup mulai bergetar api kecilnya. Malam menjelang dengan sunyi yang tidak biasa. Niken duduk di belakang rumah, menatap langit penuh bintang. Suara kodok dan jangkrik terdengar jauh, tapi dari kejauhan, samar-samar, terdengar bunyi gamelan yang tak seharusnya ada malam itu. Pelan, halus, namun memiliki nada yang menusuk ke dada. Ia memejamkan mata, dan suara itu berubah menjadi lantunan kidung Jawa kuno, yang belum pernah ia dengar, namun entah kenapa, ia tahu betul bait-baitnya. Tepat tengah malam, seekor burung hantu putih hinggap di pohon randu besar di belakang rumah. Niken memandanginya, dan dalam lirik angin, terdengar suara lelaki tua berbisik, "Kidungmu akan membelah langit. Tapi apakah jiwamu siap memanggulnya?" Niken tersentak, namun saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia kembali memandang langit Tuban yang kini perlahan mendung. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Dalam hatinya, ia tahu, usia ke-17 bukan sekadar angka. Ini adalah gerbang, menuju sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Pagi itu, Tuban diselimuti kabut tipis meski matahari telah tinggi. Di meja makan keluarga Salindri, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Niken masih memegang undangan dari Bupati Aditya Halindra Fariski, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena firasat aneh yang terus mengganggunya. Surat itu ditulis dengan bahasa Jawa halus yang nyaris puitis, dan di akhir kalimat tertera waktu pertemuan, tepat malam menjelang hari kelahirannya. Tempatnya, Pendopo Krido Manunggal, ruang tertua dan paling keramat di kompleks pemerintahan Tuban. Ki Degleng duduk diam di pojok ruang, menatap Niken dengan mata kelam yang menyimpan masa lalu. Ia tak langsung bicara, hanya menghela napas panjang dan akhirnya berkata lirih, "Kita tak bisa menghindar, Le."
Undangan dari beliau bukan sekadar bentuk penghormatan, ini adalah panggilan takdir. Kalimat itu membuat Niken semakin gelisah. Sejak kapan urusan budaya jadi sedalam ini? Ia hanya seorang sinden muda, bukan siapa-siapa, pikirnya. Tapi Ki Degleng tahu, darah yang mengalir dalam tubuh putrinya bukan darah biasa, ia adalah titisan suara yang pernah mengguncang bumi Majapahit. Wiwin hanya bisa menatap keluar jendela, di mana burung-burung berputar-putar di langit seolah menandai sesuatu. Kalau kau pergi, ucap Wiwin pelan, jangan sampai kau pulang sebagai orang yang berbeda. Niken tertegun. Kata-kata ibunya seperti doa, tapi juga seperti peringatan. Sejak kecil, ibunya sering menceritakan tentang karomah suara, kekuatan gaib dalam kidung yang bisa membangkitkan kenangan tanah leluhur, bahkan membelah dimensi ruh dengan hanya satu bait yang tepat. Sore menjelang, mobil hitam berpelat dinas berhenti di depan rumah mereka. Seorang ajudan turun, mengenakan pakaian adat lengkap, dan menghaturkan sembah dengan hormat. Gusti Bupati menunggu Mbak Niken di pendopo. Mohon berkenan ikut saya, katanya dengan nada halus. Tanpa banyak kata, Niken pun masuk ke mobil. Saat mobil mulai bergerak, ia menatap keluar jendela. Sawah-sawah Tuban seperti membisikkan pesan lewat desiran angin. Seperti menyampaikan salam perpisahan, entah untuk beberapa jam, atau mungkin, selamanya. Sesampainya di pendopo Krido Manunggal, langit berubah mendung. Hujan belum turun, tapi udara menjadi berat dan penuh gema gaib. Pintu pendopo tua dibuka pelan, dan aroma kayu cendana tua memenuhi udara. Niken berjalan perlahan di atas lantai kayu jati yang berderit, sementara dinding-dindingnya dipenuhi lukisan raja-raja kuno Jawa. Di ujung ruangan, sosok Bupati Tuban telah menunggu, berdiri gagah dalam beskap hitam lengkap dengan belangkon bergaris emas. Senyumnya ramah, namun sorot matanya serius. Sugeng Rawu, Niken Salindri, katanya, aku tahu kamu pasti datang. Karena ini bukan hanya soal seni. Ini soal warisan. Niken menunduk hormat, namun hatinya berdegup keras. Sebelum sempat bertanya, Mas Lindra melangkah maju dan menyerahkan sebuah benda yang dibungkus kain mori putih. Ini peninggalan leluhurmu, yang selama ini kami simpan di ruang pusaka Tuban. Sudah waktunya kembali ke pemiliknya yang sah. Saat Niken membuka kain itu perlahan, ia terpaku, yang ia lihat adalah sebuah cundrik kecil, keris mini, berhiaskan ukiran kidung di bilahnya. Dan saat jari-jarinya menyentuh logam dingin itu, dunia di sekelilingnya seperti bergetar. Telinganya mendadak berdengung, dan suara gamelan kembali terdengar, kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam jiwanya. Hening menyelimuti pendopo tua saat Niken menggenggam cundrik kecil berhiaskan ukiran kidung itu. Suhu udara seketika berubah dingin seperti malam, meski waktu masih sore. Di sekelilingnya, suara alam mendadak terdiam, tak ada gemerisik daun, tak ada burung, tak ada angin. Dalam sekejap, ia merasa seolah berada di ruang antara dunia nyata dan gaib. Mas Lindra memandangnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara pelan namun dalam, itu bukan sekadar keris. Itu adalah penanda, bahwa kamu telah dipilih. Tubuh Niken lemas, tapi entah mengapa ia merasa suara-suara dari dalam dirinya justru semakin jelas. Di balik gema halus gamelan yang samar, ia mendengar sepenggal syair yang belum pernah ia pelajari, namun terasa begitu familiar. Mas Lindra kemudian duduk di hadapannya, membuka map kulit tua dan mengeluarkan lembaran-lembaran lontar kuno yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Ini adalah bagian dari Sang Kidung Wasesa, manuskrip sakral warisan para leluhur yang hanya bisa dibuka jika suara, sang penjaga darah, telah bangkit. Dan, itu adalah kamu, Niken. Mata Niken membelalak. Ia ingin menyangkal. Ia hanya seorang sinden, bukan penjaga, bukan pewaris apapun. Namun ia teringat pada malam-malam sebelum ini, suara gamelan yang muncul dari dalam dirinya, mimpi tentang darah dan panggung tua, dan kini, benda pusaka yang bergetar lembut di telapak tangannya. Semua itu seperti menyatukan puzzle yang selama ini tercerai-berai. Kenapa aku? Bisik Niken, nyaris seperti memohon agar jawaban itu membatalkan semuanya. Tapi Mas Lindra menggeleng pelan. Karena suara sinden sejati bukan sekadar nyanyian. Ia adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. Di luar pendopo, angin kembali bertiup. Para penjaga berlarian menutup jendela-jendela,
karena awan mendadak hitam pekat dan petir menyambar walau tak ada hujan. Mas Lindra berdiri, membentangkan lembaran lontar, dan memperlihatkan sebuah bait yang telah diaktifkan. Tulisan itu tiba-tiba menyala samar kemasan. Ini terjadi hanya ketika energi kidung sudah terbangun dalam jiwa sang pewaris. Jika kamu bernyanyi dengan bait ini di hari kelahiranmu ke-17, kamu akan membuka jalur antara dunia budaya leluhur dan tatanan kenegaraan baru. Presiden sendiri akan hadir saat upacara ini. Tapi, akan ada yang mencoba menghalangi. Niken tercekat. Ia belum sepenuhnya memahami apakah ini amanah atau hukuman. Ia belum mengerti kenapa seorang bupati bisa begitu percaya padanya, lebih dari yang ia percaya pada dirinya sendiri. Mas Lindra pun mengungkapkan satu rahasia terakhir malam itu. Ki Degleng, ayahmu, pernah menolak peran ini 2 dekade lalu. Ia memilih menyembunyikan kekuatan itu, agar kamu bisa tumbuh sebagai gadis biasa. Tapi waktu telah berputar, kini giliranmu. Di dada Niken, rasa sesak itu berubah menjadi tekad yang asing, seperti sesuatu yang sedang bangkit perlahan dari darahnya sendiri. Sebelum Niken pulang malam itu, Mas Lindra menepuk pundaknya dan berkata, besok, di pelataran festival, kamu akan menyanyikan ulang lagu, Mangkupurel, tapi dengan nada asli campur sari leluhur. Nada yang tertulis di bait terakhir manuskrip ini. Nada yang belum pernah dibawakan siapapun. Jika kamu kuat, kidung itu akan membangkitkan getaran tanah Jawa. Niken hanya bisa mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Ketika ia melangkah keluar dari pendopo, langit Tuban menyambutnya dengan hujan pertama yang turun deras, seolah bumi pun ikut menangis, bukan karena duka, tapi karena sebuah suara yang telah dinanti berabad-abad, akhirnya akan dinyanyikan. Pagi itu, tanggal 29 Juni tahun 2025, Tuban seolah diselimuti 2 dunia, yang kasat dan yang tak kasat mata. Di permukaan, alun-alun Tuban telah ramai oleh ribuan masyarakat yang datang dari penjuru Jawa Timur. Spanduk bertuliskan, Festival Budaya Nusantara dan Hari Lahir Sang Sinden Emas, Niken Salindri, berkibar di antara tenda-tenda hias. Namun di balik keramaian itu, aura tak biasa menyelubungi udara. Ki Degleng berdiri di sisi panggung dengan mata penuh kekhawatiran, seolah ia tahu, bahwa yang akan terjadi hari ini bukan sekadar pertunjukan, tetapi pergeseran zaman. Niken duduk di ruang rias khusus, mengenakan busana sinden tradisional yang disulam khusus oleh para penenun Blora. Di dadanya, tergantung kalung kecil yang membungkus cundrik warisan leluhurnya. Ia memandangi cermin, namun bayangan yang ia lihat bukan dirinya, melainkan sosok perempuan sinden zaman Majapahit. Dengan sorot mata tajam dan penuh kesedihan. Seketika, bayangan itu berkata lirih, jangan biarkan suara warisan ini direnggut oleh kekuasaan yang salah. Niken tersentak dan berkeringat dingin. Ia belum tahu apa maksudnya, namun batinnya mulai paham, tak semua orang di atas panggung berniat menjaga budaya, ada yang ingin memanfaatkannya. Tepat pukul 10 pagi, Mas Lindra naik ke atas panggung utama. Dengan busana adat lengkap, ia memberikan sambutan singkat. Dalam pidatonya, ia menyebut bahwa hari ini adalah hari penting tidak hanya bagi Niken, tetapi bagi seluruh warisan budaya Jawa. Lewat suara sinden ini, ucapnya, kita tidak hanya melestarikan, kita membangkitkan. Kata-kata itu mendapat tepuk tangan meriah, namun di tengah kerumunan, seorang pria tua berpakaian serba hitam diam-diam memperhatikan. Tatapannya dingin, dan di bawah lengannya terselip gulungan lontar palsu, salinan kidung yang telah dimanipulasi. Ia adalah mantan murid spiritual Ki Degleng yang dulu terusir karena ingin menjual warisan kidung ke luar negeri. Kini, ia kembali, dengan dendam. Gamelan mulai ditabuh. Niken berjalan pelan menuju panggung utama. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi tak ingin ia melangkah. Namun begitu kaki kanannya menginjak tengah panggung, angin bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah mulai berubah kelabu. Ia berdiri di hadapan ribuan pasang mata, namun yang ia rasakan adalah kehadiran para leluhur yang mengelilinginya. Ia memejamkan mata dan mulai melantunkan Mangkupurel dalam versi campur sari asli, versi yang belum pernah terdengar oleh siapapun di era ini. Suara Niken merambat, naik perlahan, mengiris udara seperti pisau emas. Saat bait terakhir dinyanyikan, bait yang berasal dari manuskrip Sang Kidung Wasesa, langit mendadak terbelah oleh kilatan petir panjang.
Tanah bergetar, gamelan mendadak berhenti dengan sendirinya, dan segenap hadirin terpana dalam hening. Dari langit, hujan turun tiba-tiba, tapi bukan hujan biasa. Airnya bening bercahaya, seperti air dari dunia lain. Orang-orang bersujud, menangis, tak tahu kenapa, hanya merasa bahwa suara itu telah menyentuh sisi terdalam dari jiwa mereka. Sebuah suara kuno, yang membangkitkan memori nenek moyang. Namun di balik panggung, pria tua berpakaian hitam tadi memejamkan mata dan berbisik pelan, ia benar-benar telah membangkitkannya. Maka aku juga harus membuka gerbangku. Ia mengeluarkan cundrik kembar dari balik jubahnya, dan meniupnya perlahan sambil membacakan mantra berbahasa Kawi. Ki Degleng yang merasakan energi itu, langsung memutar tubuhnya dan berteriak, "Niken, minggir." Tapi sudah terlambat, pusaran angin hitam mulai terbentuk di atas panggung. Dunia sedang bersiap menyaksikan pertarungan, antara suara yang diwariskan, dan suara yang hendak dirampas. Pusaran angin hitam itu menjulang tinggi di atas panggung, memutar liar seolah hendak menelan langit dan bumi. Suasana di alun-alun Tuban yang sebelumnya syahdu berubah menjadi mencekam. Anak-anak menangis, para penonton berlarian mencari perlindungan, dan para seniman gamelan jatuh tersungkur karena energi tak kasat mata yang memukul mereka dari segala arah. Niken masih berdiri di tengah panggung, rambut dan selendangnya beterbangan, namun matanya terpaku pada sosok pria berjubah hitam yang kini melangkah naik perlahan, mantan murid Ki Degleng, yang kini memperkenalkan dirinya dengan suara menggelegar, "Ki Waskara Wungkul." Warisan budaya bukan untuk dijaga, tapi untuk dikuasai. Teriaknya lantang, sembari mengangkat cundrik kembar yang menghitam dan retak di ujungnya. Suara leluhur itu harus tunduk pada mereka yang berani meraihnya, bukan mereka yang hanya bernyanyi demi pujian. Sorot matanya penuh dendam dan luka masa lalu. Saat masih menjadi murid Ki Degleng, ia pernah mempelajari kidung yang sama, tapi jiwanya dipenuhi keserakahan, ingin menjadikan suara-suara sakral itu sebagai senjata pengaruh dan kekuasaan. Kini, ia datang kembali, membawa mantra pemecah jalur kidung yang bahkan dilarang di masa Majapahit. Mas Lindra berdiri di tepi panggung, tubuhnya berguncang antara kewibawaan seorang pemimpin dan ketakutan seorang manusia biasa. Ia menoleh pada Ki Degleng yang sudah membuka ikat kepalanya, sebuah isyarat bahwa ia bersiap melepaskan batasan kekuatan yang selama ini ia pendam. "Kita terlalu lama menunda ini, Degleng," kata Ki Waskara. "Warisan itu harus dikunci dalam jiwa yang bisa menampung kekuatan penuh. Dan kau tahu Niken tidak akan sanggup." Namun Ki Degleng hanya menatap putrinya dengan air mata tertahan. Justru karena dia tak mencari kekuatan itulah, dia layak. Dalam sekejap, dua kekuatan mistik berseteru di atas panggung suci budaya. Ki Waskara mulai membaca mantra pembalik kidung, suara sumbang yang membuat sebagian masyarakat menutup telinga karena merasa mual dan sakit kepala. Niken merasakan tubuhnya seolah ditarik ke bawah, kakinya berat, tenggorokannya tercekat. Ia mulai ragu, apakah ini akhir dari perjalanannya? Namun di tengah kehancuran itu, ia mendengar bisikan dari dalam kalung cundrik, "Lanjutkan baitmu. Jangan biarkan suara palsu menggantikan suara hati." Dengan sisa tenaga, Niken menutup mata dan mulai menyanyikan ulang bait terakhir dari Kidung Mangkupurel versi pusaka, tapi kali ini ia menggabungkannya dengan tembang duka yang dulu diajarkan ibunya saat kecil. Suaranya lirih, namun perlahan melengkung naik, membelah mantra jahat yang dibacakan Ki Waskara. Gamelan yang semula mati, tiba-tiba berbunyi sendiri, seolah mengikuti getaran suaranya. Cahaya keemasan dari langit menembus pusaran hitam, menciptakan tabrakan energi dahsyat yang membuat Ki Waskara terlempar dari panggung. Saat tubuh Ki Waskara jatuh ke tanah, tanah di sekitarnya merekah kecil, dan lontar palsu yang ia bawa terbakar oleh dirinya sendiri. Niken terhuyung, hampir pingsan, namun Ki Degleng menangkapnya. "Kamu menyanyikan suara yang bukan berasal dari mulut, tapi dari nadi," bisiknya lirih. Mas Lindra naik ke atas panggung dan memeluk Niken erat, meski bajunya basah oleh keringat dan hujan. Suasana mulai tenang, namun luka yang ditinggalkan dari kejadian itu tak mudah dilupakan. Masyarakat bersujud diam di depan panggung, tak lagi menganggap Niken hanya sebagai sinden cilik, tapi sebagai penjaga langit budaya. Namun, di kejauhan, di balik rerimbunan pohon di luar alun-alun, sepasang mata mengintai dengan penuh amarah. Sosok berjubah merah darah,
dengan topeng emas yang menyerupai wajah arwah, berkata pada dirinya sendiri, jika suara kidung telah bangkit, maka perang warisan belum berakhir. Kidung terakhir belum dinyanyikan, dan langit Jawa, sekali lagi, menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Malam itu, suasana pendopo keluarga Ki Degleng berubah sunyi. Tak ada lagi suara gamelan atau nyanyian kecil yang biasanya mengiringi sore hari. Niken berbaring lemah, tubuhnya masih menggigil meski peluh dingin sudah mengering. Di sampingnya, Wiwin Arumita, ibunya, yang selama ini selalu berada di balik layar karir sinden putrinya, duduk dengan wajah pias. Tatapannya kosong, tapi dalam benaknya ribuan kenangan mengamuk tanpa arah. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk membuka suara, tentang masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dengan suara pelan dan gemetar, Wiwin mulai bercerita. Waskara dulu bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda miskin yang belajar pada ayahmu karena ingin memahami suara leluhur. Tapi ia terlalu ambisius, dan mudah dipengaruhi oleh seseorang. Suaranya terhenti sejenak. Niken menoleh dengan lemah. Seseorang? Tanya Niken. Wiwin menarik napas dalam. Dia adalah kakak seperguruanku. Dulu namanya Sekar Palupi. Tapi sekarang, dia telah berubah nama, dan berubah wajah. Ia adalah perempuan berjubah merah yang kau lihat di kejauhan. Mata Niken membelalak. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik wajah ibunya yang lembut tersimpan sejarah kelam. Wiwin melanjutkan dengan lirih, Sekar adalah sinden paling berbakat di zamannya. Suaranya mampu membuat burung berhenti terbang dan air berhenti mengalir. Tapi ia marah, karena tidak dipilih menjadi penjaga kidung. Ia meninggalkan padepokan, dan berguru pada kelompok aliran Kidung Hitam, cabang sesat yang ingin mengendalikan budaya demi kekuasaan spiritual. Getaran di suaranya menggambarkan ketakutan yang selama ini ia tekan. Ternyata, ancaman terhadap Niken bukan dimulai dari hari ini. Sejak ia lahir, kidung-kidung suci telah bergetar menyambutnya. Sekar Palupi, yang kini dikenal sebagai Nyai Lelana, sinden pengkhianat yang hidup dalam persembunyian, telah mengincar darah Niken sejak lama. Karena kamu adalah satu-satunya anak yang lahir saat bulan Dalu menyatu dengan Surya Sewu, jelas Wiwin, sambil menunjukkan garis halus di bawah telinga kanan Niken, tanda lahir yang menyerupai aksara Jawa Pa, simbol pangreksa, atau penjaga. Sementara itu, Mas Lindra memanggil rapat darurat bersama para sesepuh budaya dari seluruh Jawa. Ki Degleng berdiri di tengah mereka, memperlihatkan naskah yang terbakar separuh di tangan Ki Waskara. Ini adalah bagian pertama dari Kidung Pamungkas. Tapi masih ada satu bagian lagi, bagian terakhir, yang hanya diketahui oleh Sekar Palupi. Jika ia menyatukannya, ia bisa membalik energi Niken menjadi alat untuk membangkitkan gending pamusnah warisan. Para sesepuh terdiam. Salah satu dari mereka bertanya, lalu apa langkah selanjutnya? Mas Lindra menjawab dengan sorot mata tajam, kita harus lebih dulu menemukan bagian terakhirnya, sebelum Sekar melakukannya. Malam itu, Niken berdiri di luar pendopo, memandang langit yang muram. Bulan sabit menggantung rendah seakan mengintip dari balik awan. Ia mulai mengerti, bahwa suara yang diwariskan padanya bukan hanya milik panggung hiburan, tapi milik sejarah dan peradaban. Ia adalah penjaga, namun untuk menjaga, ia harus memilih, menjadi suara yang membawa cahaya, atau diam, dan membiarkan suara gelap mengambil alih warisan leluhur. Di kejauhan, terdengar kidung tua dinyanyikan dalam suara serak dan mengancam. Sekar Palupi telah kembali, dan pertarungan belum benar-benar dimulai. Pagi belum sepenuhnya menyapa bumi Tuban, tapi pendapa agung sudah dipenuhi cahaya obor dan asap dupa yang membumbung ke langit. Hari ini, sebuah upacara sakral akan digelar, Sastra Suara Purwa, panggung pertarungan suara antara pewaris sah budaya dan pengkhianat kidung leluhur. Di tengah pendapa, panggung lingkaran bambu telah disusun dengan pusaka-pusaka peninggalan kerajaan lama, keris, cundrik, dan gamelan pusaka. Disinilah suara bukan lagi sekadar nyanyian, melainkan senjata. Niken berdiri dalam balutan kebaya putih dan sampur emas. Raut wajahnya tenang, tapi hatinya seperti medan perang. Ia tahu, sebentar lagi ia tak hanya akan menyanyikan kidung, ia akan membuka kembali luka masa lalu yang ditinggalkan ibunya, dan menghadapi dendam yang sudah puluhan tahun membusuk dalam diri Sekar Palupi. Di seberangnya, muncul sosok perempuan berjubah merah darah, bermahkota topeng emas setengah wajah.
Tatapan mata Sekar tajam seperti belati. Kau pikir hanya karena kau lahir dari garis suci, kau pantas memegang suara leluhur. Katanya penuh racun. Pertarungan dimulai. Gamelan ditabuh perlahan, kali ini oleh para sesepuh sendiri. Setiap nada menjadi pengantar doa dan pemanggil kekuatan leluhur. Sekar memulai dengan Kidung Kamalung Rasa, sebuah tembang larangan yang dapat merusak ingatan dan membuat jiwa pendengarnya tersesat dalam masa lalu. Sejumlah warga yang menonton dari kejauhan langsung pingsan, sementara sebagian lainnya berteriak panik, kehilangan kesadaran. Mas Lindra memerintahkan perimeter pengamanan budaya ditutup. Ini bukan lagi tontonan, ini pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Niken menutup mata, mengabaikan bisikan-bisikan jahat yang mulai menggoda pikirannya. Ia mengingat suara ibu, doa ayahnya, dan tatapan Mas Lindra yang selalu percaya padanya. Dengan napas panjang, ia mulai melantunkan Kidung Sukmaswara, kidung yang hanya bisa dilantunkan oleh jiwa murni penjaga kidung. Suaranya melengkung, melayang, lalu menghantam suara Sekar yang keras dan menyerang. Kedua suara itu bertabrakan di udara seperti dua gelombang ombak raksasa, menghasilkan guncangan suara yang membuat langit mendung mendadak terbuka. Sekar Palupi terhuyung. Topeng emasnya retak sedikit. Matanya merah, mulutnya menjerit tidak seperti manusia. Kau pikir kau menang hanya karena suaramu didengar. Ia meraih kendi kecil berisi darah burung jalak hitam, pusaka hitam untuk membuka kidung terakhir, yang disebut Swaraning Katresnan Tirta. Sebuah tembang terlarang yang konon bisa membalikkan jiwa seorang penjaga menjadi pengabdi. Tapi saat kendi itu ia tuangkan, airnya justru berubah menjadi bunga. Ia tersentak. Tidak mungkin. Ternyata, Wiwin Arumita telah lebih dulu menukar kendi itu dengan kendi suci peninggalan ibunya, warisan sinden-sinden Majapahit yang memilih suara cinta ketimbang suara kuasa. Sekar, suara bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan, kata Wiwin dari sisi panggung. Sekar berteriak marah, tubuhnya terbakar oleh kekuatan balik dari suara suci Niken. Dalam kilatan terakhir, ia menjerit, "Aku akan kembali, suara tidak akan pernah hilang." Dan Sekar pun lenyap, tubuhnya menguap bersama pusaran suara yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Niken tidak menang, ia menyelamatkan. Suara tidak membunuh, tapi menenangkan. Rakyat bersujud. Gamelan bergema lagi, kali ini bukan sebagai pengiring pertempuran, melainkan perayaan. Tapi dari kejauhan, Mas Lindra tahu, meski pertarungan telah usai, satu misteri belum terpecahkan, siapa sebenarnya leluhur Niken dari jalur ibu. Dan mengapa suaranya mampu melampaui batas-batas kidung biasa. Sepekan berlalu sejak malam sastra suara Purwa. Tuban kembali tenang, tapi gaung kisah Niken Salindri dan suara kidung penyelamat telah menggema ke seantero Jawa. Wartawan, budayawan, dan tokoh adat berdatangan, bukan sekadar untuk mengucapkan selamat, tapi juga menuntut jawaban, siapa sebenarnya Niken Salindri. Mengapa suara gadis 17 tahun itu mampu menggugurkan ilmu hitam yang bahkan diturunkan dari jalur kidung leluhur sesat? Dan mengapa gamelan pusaka Majapahit hanya mau berbunyi jika dia yang menyanyikan? Di tengah sorotan itu, tepat pada tanggal 29 Juni hari ulang tahun ke-17 Niken, pendapa besar di Tuban dihiasi dengan janur kuning, kain sindur, dan bunga melati. Tapi ini bukan perayaan biasa. Hari itu, seluruh warga dan tokoh budaya berkumpul dalam upacara pengangkatan suara kahuripan, gelar tertinggi bagi penjaga warisan budaya Jawa yang hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Di hadapan ribuan pasang mata, Ki Degleng berjalan pelan menghampiri putrinya dengan membawa kendi emas peninggalan Empu Kanwa. Ia menatap putrinya penuh haru. Hari ini, bukan hanya suara yang diwariskan, tapi jiwa budaya Jawa, bisiknya. Saat Niken hendak menunduk hormat, dari sisi panggung, terdengar tabuhan kendang yang lembut dan suara gamelan yang mengalun pelan. Semua mata menoleh. Muncullah sosok Mas Lindra, mengenakan beskap biru tua dengan belangkon khas Tuban, membawa satu kotak kecil berselubung kain batik kuno. Ia melangkah mantap ke tengah panggung, lalu bersujud di hadapan Niken. Di hadapan langit Jawa, leluhur yang menyaksikan, dan rakyat yang mencintaimu, izinkan aku memberi bukan hanya kejutan, tapi janji. Niken tercekat, matanya berkaca-kaca. Mas Lindra membuka kotak itu, di dalamnya,
sepasang gelang ukir beraksara Jawa bertuliskan, gelang itu bukan sekadar perhiasan, tapi merupakan lambang janji sabda raja, warisan lama bangsawan Tuban. Kau tak hanya menyelamatkan warisan budaya, ujar Lindra, suaranya bergetar, kau menyelamatkan hati dan harapanku akan masa depan Jawa. Tangis pecah, Wiwin menutupi wajah dengan selendang, sementara Ki Degleng mengangguk pelan. Dalam suasana haru itu, suara gamelan tiba-tiba menguat. Dari arah barat Pendapa, muncul 3 sesepuh wanita, para sinden sepuh dari Solo, Banyuwangi, dan Yogyakarta. Mereka membawa pusaka suara berbentuk song-song pusaka, payung berwarna emas dan ungu. Mereka bersuara serentak, mulai hari ini, Niken Salindri dinobatkan sebagai suara tunggal Tanah Jawa, pemegang sah kidung utama warisan Nusantara. Langit tiba-tiba cerah, dan pelangi tipis membentang di ufuk timur. Angin berhembus lembut seakan turut mengantarkan restu. Niken berdiri mematung, air mata jatuh perlahan, lalu ia bersimpuh di hadapan seluruh rakyat, sembari menyanyikan tembang pangkur, kidung yang hanya dinyanyikan saat pelantikan raja dan penjaga budaya. Suaranya menggema jauh, menyapu sawah, gunung, dan hutan, hingga orang-orang di desa terpencil merasa merinding tanpa tahu kenapa. Hari itu, suara benar-benar menjadi cahaya. Dan ketika malam tiba, di langit Tuban, sebuah cahaya berputar melingkar seperti pusaran, lalu membentuk tulisan halus berwarna emas, Sinden Manunggaling Konda, sinden yang menyatukan suara dan kekuatan. Jawa Timur gempar, tapi bukan karena bencana, melainkan karena bangkitnya suara yang mampu menyembuhkan luka zaman. Demikianlah kisah fiktif tentang Niken Salindri dan kejutan spesial dari Mas Lindra di ulang tahun ke-17, sebuah cerita penuh haru, tradisi, dan kekuatan cinta yang dibalut dalam budaya leluhur Jawa. Dari suara seorang sinden muda, lahir gelombang perubahan yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di balik gamelan dan kidung, kita belajar bahwa suara tidak hanya untuk didengar, tapi untuk menyembuhkan, menyatukan, dan menjaga warisan yang tak ternilai. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mencintai budaya, menghormati leluhur, dan menjaga kearifan lokal yang mulai terlupakan. Cerita ini sepenuhnya adalah fiksi atau karangan belaka, yang terinspirasi dari tokoh-tokoh nyata seperti Niken Salindri dan Mas Lindra. Segala bentuk kejadian, dialog, maupun hubungan antar tokoh dalam cerita ini adalah hasil rekaan kreatif dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Cerita ini dibuat bukan untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun, melainkan untuk hiburan, edukasi budaya, dan pelestarian cerita rakyat Jawa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan klik like, tinggalkan komentar dengan sholawat, dan bagikan ke teman-teman agar kisah budaya kita semakin luas dikenal. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak cerita menarik, penuh makna, dan tak terduga di channel Mizan Story. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like videone lan tuliske sholawat neng kolom komentar. Thank you.